bisa. Aku sebenarnya ada potensi. Tergantung akunya mau nggak jalaninnya, akunya mau nggak berproses bersama. Kalau emang akunya dari dirinya aku sendiri dari awal udah nolak, mungkin aku nggak bakal jadi sampai di sini. Nggak bisa ngomong sama Dayu deh di sini ya. Udah orang lain dong yang ngomong sama aku. Halo semuanya, kembali lagi di podcast seru seputar biru bersama aku Dayu. Dan kali ini di depan aku udah ada seorang wanita cantik nih. Nah kira-kira kalian penasaran gak sih siapa dia? Nah kalau gitu langsung aja kali ya kita ngobrol sama narasumber kita kali ini. Halo, boleh perkenalkan dong namanya siapa dan kamu di sini tuh sebagai apa? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Ana Agung Sri Ananda Pramesti, bisa dipanggil Gung Ana. Aku dari Duta Pariwisata Bali 2021. Oke, nah kalian udah tahu kan siapa narasumber kita pada hari ini. Nah aku bakal langsung aja nanya ke Gung Ana ya. Aku panggilnya Gung Ana. Nah Gung Ana, aku mau nanya dari pertanyaan yang simpel dulu mungkin ya. Sekarang setelah terpilih gitu jadi Duta Pariwisata tuh kesibukannya apa aja? Oke, kalau aku ditanya setelah menjabat sebagai Duta Pariwisata Bali 2021 ini, kesibukan aku pastinya pengenalan tentang pariwisata ya. Terlebih tahun kemarin kan masih hype-nya banget tuh tentang pandemi kan ya. Itu parah banget. Cuman sekarang setelah lengser, kegiatan aku lebih fokus ke pendidikan dulu sih ya. Jadi untuk masalah pijan di push dulu sementara, kayak di stop dulu gitu. Jadi sekarang fokus pendidikan fokus aja. Kuliah berarti ya. Nah aku mau kamu cerita sedikit nih pengalaman kamu ikut dunia pageant terutama Duta Pariwisata Bali tuh kayak gimana aja. Bisa aja mulai dari seleksi, bisa ada seleksi kan mulai dari proses mendaftar. Pokoknya kamu boleh ceritain lengkap, boleh banget. Oke. Agak panjang ya jadinya ini. Boleh banget, gak apa-apa. Kalau dari tahap seleksi awal itu kita ada yang namanya, aku pertamanya itu ikut workshop. Jadi workshop itu cuman 20 orang terpilih aja yang bisa ikut itu. Jadi aku daftar di situ, terus aku lolos buat ke workshopnya. Jadi di situ ada pelatihan public speaking, pelatihan modeling gitu, catwalk gitu kan. Terus di situ kayak itu belum masuk ke tahap proses audisinya ya. Jadi itu baru awal banget. Belum tentu juga yang ikut workshop itu bakal masuk untuk bisa jadi finalis gitu kan. Habis itu aku udah ikut workshopnya itu adalah agenda selanjutnya untuk audisi. Audisinya itu dimulai dari tes wawancara sama tes pengetahuan juga di situ. Jadi itu aku seleksi di Dharma Negara Alaya. Aku lupa tanggalnya sih ya. Soalnya itu 2020 jadinya karena pemilihannya di 2021. Habis itu seleksi di audisi itu aman, semuanya jalan lancar. Aku peserta pertama di hari pertama audisi. Jadi masih tegang-tegangnya banget ya. Apalagi itu pengalaman pertama aku ikut sebuah pageant ya jadinya. Apalagi bergelutnya di dunia pariwisata gitu kan. Habis itu ternyata semingguannya lagi setelah audisi itu aku gak berharap. Banyak sih sebenarnya karena di situ ada ratusan orang yang ikut. Jadi kan bener-bener yang kayak takut. Apalagi pengalaman pertama banget kan. Gak pengen berharap gitu kali ya. Masih blank banget kan. Gak paham tentang pariwisata sama sekali awalnya. Akhirnya dapet di WA sama salah satu panitianya. Akhirnya lolos ke 9 besar itu. Nah itu senengnya lagi buat Banten tuh posisinya kan kita lagi ada acara ya. Terus itu udah teriak banget sampai gemparin seisi rumah ya jadinya ya. Kayak semuanya tuh panik gara-gara aku teriak. Ternyata gak tau ya teriaknya aku lolos jadi 9 besarnya di situ tuh gitu. Habis itu udah seneng banget. Lanjut ke proses prakarantina sampai karantinanya. Prakarantina itu kita ada latihan koreo buat nanti di grand finalnya. Terus ada latihan buat public speaking, catwalk gitu, semuanya diajarin sampai kita ada di karantinanya itu masuk ke fase tes tulis dan tes wawancara. Nah pada saat proses itu aku nggak naruh ekspektasi besar karena itu kan satu fast track untuk maju ke top 5 nanti pas grand final kan. Aku masih kosong banget pengetahuan tentang pariwisata kan pas itu. Jadi kayak ya udahlah jalanin aja. Nah ternyata di grand final itu aku bisa masuk ke 5 besar lewat fast tracknya itu. Aku masuk di Best Intelligentsia namanya gitu, pengetahuan. Jadi agak panik gitu ya, kalau bisa Best Intelligentsia gitu ya, otak masih kosong gitu padahal kan. Jadi kaget gitu. Akhirnya pas grand finalnya itu aku masuk ke 5 besar. Itu udah bersyukur banget dan pas grand final itu udah nggak mikirin kayak ya udah nggak apa-apa sampai
top 5 aja nggak apa-apa deh gitu kan ya, kayak itu pun udah bersyukur banget untuk pengalaman pertama aku gitu. Gak tau-taunya ternyata berjalan lagi acara grand finalnya sampai habis speech gitu, pemilihan ke top 3 ternyata aku masuk lagi. Nah itu nggak tahu Happy gimana, lagi. happynya mau nangis di panggung nggak mungkin Nggak kan, mungkin. air mata ya. Padahal udah Jadi, bilang udah stop sampai sini iya, aja nggak gitu. apa-apa gitu. Tiba-tiba lanjut. Senengnya luar biasa sih, kayak happy banget, Hmm. rasanya nggak bisa diungkapin deh itu kan. Sampai pada sesi Q&A semuanya aku lewatin, sampai pada akhirnya bisa menjabat sebagai runner up 1 tuh pas itu gitu. Jadi perjalanannya panjang banget buat aku yang baru banget masuk di dunia Baru pageant. terjun ya. Jadi kayak pengalamannya luar biasa, ketemu sama banyak relasi, bertemu sama banyak orang yang pikirannya nyampur jadi satu. Iya, dapat pengalaman baru, ya benar banget. Kayak seneng banget gitu. Gak bisa diungkapin jadinya. Terus kalau misalkan keluarga kamu tuh gimana sih nanggepinnya pas kamu bilang, oh aku pengen terjun nih ke dunia pageant gitu. Karena kan kayak kalau misalkan kita anggap nih orang tua sekarang tuh selalu berpikir ngapain sih kamu ikut gituan gitu loh. Kayak mending fokusin aja belajar gitu, ngapain ikut gitu-gituan gitu. Terus cara kamu meyakinkan orang tua kamu tuh gimana? Atau mungkin emang orang tua kamu itu orang yang suportif gitu, bisa aja kan, jadi membebaskan anaknya asal itu hal positif. Tuh gimana? Aku kalau orang tua aku tuh sebenarnya ngedukung banget ya. Aku dari SD udah ikut lomba, bukan pageant ya. Kalau ikut lomba aman-aman aja. Mereka selalu ngedukung aku sampai aku masuk ke dunia pageant ini. Aku bilang sama mereka, Mama Aji mau daftar di Duta Pariwisata, doain ya gitu. Mereka ngedukung banget, tapi tetap ngeyakinin jangan berekspektasi tinggi, apalagi baru pertama kali gitu kan ya. Jadi mereka tetap support, dan pada akhirnya pas aku lolos ke 9 besar yang tadi itu, aku teriak di rumah itu, mereka itu senangnya luar biasa. Jadi makin didukung banget. Jadi mereka nggak ada yang menyepelekan sama sekali, mereka tetap support aku asalkan masih di jalan yang benar ya. Asalkan itu sesuai sama kemampuan aku dan akunya bisa berkembang, mereka tetap support aku. Oke, berarti orang tua positive vibes gitu ya, bisa mendukung banget. Dan pilihan kamu juga sebenarnya kalau dipikir-pikir itu suatu hal yang baru, challenge untuk diri kamu sendiri, terjun kan. Dengan yang kamu bilang tadi tuh kamu kayak nggak tahu apa-apa gitu, kamu terjun dengan tangan kosong, otak kosong, baru belajar di sana gitu. Terus ngadepin peserta lain, teman-teman kamu yang lain yang dimana dia juga pasti pernah kamu ngerasa insecure dia lebih pinter, dia lebih cantik. Itu gimana cara kamu ngadepin Oke, kalau buat masalah itu insecure tuh pasti ada ya, namanya manusia kan ya, nggak bisa munafik juga aku bilangnya. Ketemu sama orang-orang baru yang orang-orangnya aku tahu pernah ikut pageant juga sebelumnya, terus mereka jauh lebih di atas aku umurnya, pengalaman pas lebih banyak, itu sebenarnya jadi challenge tersendiri buat aku. Kayak takutnya luar biasa gitu ya dulu. Cuman aku selalu pertama pastinya berdoa itu wajib ya. Jadi cuman yang bisa nenangin hati aku malam-malam kalau lagi overthinking gitu, aku selalu berdoa, ya Tuhan kalau memang ini jalannya Nana, dilancarin aja. Nana nggak minta yang lebih, asalkan lancarin aja gitu. Terus aku minta support dari orang tua aku, setiap ada apapun aku pasti ceritain. Terus pastinya aku, apalagi dimasuk di dunia pariwisata yang aku bener-bener kosong banget, jadi aku lebih cari ke artikel-artikel, kayak cari di Google dan lain sebagainya. Aku belajar itu. Terus aku pelajarin di kode etik di Duta Pariwisata Bali. Aku pelajarin tentang wawasannya mereka, tentang visi misinya mereka, tentang perjalanannya mereka. Jadi dari situ aku berusaha untuk meyakinkan diriku, jalanin semampuku, dan untuk hasil nanti biar Tuhan, biar nanti yayasan yang nentukan gitu loh ya. Jadi berusaha buat tenang aja. Padahal dalam hati sih sebenarnya agak nggak tenang juga ya. Kayak gitu sih. Tegang gitu ya. Pastinya. Nggak tahu, bingung gitu ya. Terus selama menjabat sebagai Duta Pariwisata 2021 ya kamu ya, itu apa aja sih yang udah pernah kamu lakukan gitu untuk Bali terutama ya, karena Duta Pariwisata Bali itu apa aja? Oke, kalau untuk apa yang aku lakuin, yang pertama pastinya ini balik lagi ke challenge. Apalagi aku menjabat di 2021 yang dimana kita tahu pandemi lagi benar-benar naiknya banget kan ya. Bener banget. Banyak banget harus taat prokes, terus banyak destinasi wisata yang ditutup, ya kan pastinya. Jadi itu challenge tersendiri buat kita, buat di Duta Pariwisata Bali yang awalnya dulu kita punya program kerja, kayak kita bisa bersama-sama nih sama satu angkatan kita itu buat masuk ke satu wilayah wisata gitu. Terus kita bisa bikin
video, bisa kita promosikan lagi kan gitu. Cuman karena di sini nggak boleh berbanyak, jadi kan harus taat prokes ya. Jadi kita balik ke diri kita masing-masing untuk gimana caranya kita memperkenalkan destinasi wisata di daerah kita, daerah terdekat. Itu yang benar-benar yang kayak jadi gimana ya? Jadi tantangan tersendiri buat aku karena aku gimana caranya promosiin wisata ya? Aku belum ngerti gitu. Akhirnya aku lihat-lihat lagi teman-teman aku yang udah buat. Kita ada namanya program Travel Reels di Instagram, Duta Pariwisata Bali. Teman-teman aku udah buat, terus aku lihat, oh mereka caranya kayak gini nih. Jadi aku mulai dari yang terdekat. Misalkan aku kalau ke kampung, aku kan di Klungkung ya. Jadi aku eksplor di Klungkung aja. Terus kayak aku cari tahu nih sama orang-orang di sekitaran situ. Aku tanya-tanya ini gimana ya destinasi wisatanya, kayak gimana, perkembangannya kayak gimana gitu. Akhirnya aku buat video, terus bisa aku informasikan nih sama semua masyarakat lewat video aku. Jadi untuk Bali aku pernah mau diangkat untuk maju ke Duta Pariwisata Indonesia awalnya. Cuman karena ada suatu problem yang aku tersendiri juga belum bisa ngatasin, akhirnya aku koordinasi sama atasan aku kalau belum siap gimana. Awalnya mereka kecewa banget sih ya pastinya sama aku, itu masalah yang aku hadapin di situ. Iya, benar banget. Kayak mereka udah percaya sama aku untuk mewakilin Bali, cuman akunya belum bisa. Sebenarnya itu termasuk gimana ya, kayak penyelewengan terhadap aku sendiri sih. Aku kayak udah matiin rasa kepercayaan mereka gitu ya. Tapi sorry motong ya, itu kan kayak gini kesempatan yang gede banget gitu loh. Kayak kamu gitu. bisa belajar lebih banyak lagi. Cuman karena pas itu terhimpit sama permasalahan di aku juga. Terus karena mau pas itu lagi fase-fase daftar kuliah tuh kita kan, aku udah ngomong sama orang tua aku udah ngomong sama atasan aku, mencoba untuk merilekskan diri dulu, ngomong sama atasan. Akhirnya beliau dengan berat hati sebenarnya ya, agak kecewa juga sama aku. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Jadi ditarik yang angkatan sebelum aku untuk maju ke Duta Pariwisata Indonesia. Dan pada akhirnya di Duta Pariwisata Indonesia itu bisalah aku sampai bukan jadi yang ngewakilin Bali, tapi aku akhirnya jadi panitia di situ. Jadi di balik layar. Di balik layar. Ya. Tapi pengalaman yang aku dapetin itu ternyata jauh lebih membanggakan diriku sendiri. Kayak banyak banget pengalaman baru, apalagi ketemu sama seluruh orang yang dari seluruh provinsi di Indonesia kan ya. Jadi karena kebetulan Bali jadi tuan rumahnya, jadi aku kebetulan kayak ketemu sama mereka semua, berbagi, bertukar pikiran, punya teman baru lagi ya, ibaratkan ya. Jadi itu termasuk salah satu masalah dan pencapaian terbesar aku untuk saat ini. Kemana-mana ya jadi ceritanya ya. Gak apa-apa, ini kan kita ngobrol santai namanya. Gak perlu tegang-tegang, santai aja. Flashback jadinya. Gak apa-apa, nginget momen balik lagi. Siapa tahu kangen lagi nih sama dunia pageant. Iya, kangen banget ya kan? Terus habis itu nanti pengen lagi ke aja yang lain gitu. Terus sekarang udah meskipun udah lengser, tapi tetap aja kan kamu dikenal sebagai Duta Pariwisata 2021. Tapi pasti ada aja orang yang gak suka sama kamu. Kayak misalkan mereka bilang, ih ternyata Duta Pariwisata gak secantik itu. Atau Duta Pariwisata gini. Biasa kan omong-omongan orang kayak gitu kan. Maksudnya mereka menolak gitu kamu sebagai Duta Pariwisata gitu. Pernah gak sih dapet hate comment kayak gitu yang kamu dengar secara langsung, atau misalkan dari sosial media lah kamu denger-dengernya itu, pernah gak sih? Kalau untuk hate comment pernah sih ya, pastinya. Tapi bukan ke aku aja, melainkan ke yayasan. Karena sebuah yayasan pasti punya permasalahan-permasalahan sendirinya juga. Pasti punya ada orang yang gak suka sama itu. Kalau buat diri aku sendiri pernah sih aku dengar, tapi bukan secara langsung dari teman-teman aku. Ada yang ngomongin gini. Tapi it's okay lah, namanya orang kan ya. Karena kan kita nggak bisa maksa semua orang buat suka sama kita. Bener banget. Tapi ngerti gak sih, aku terkadang nih, aku personally, aku tuh kurang suka sama anggapannya seperti itu gitu. Karena kalaupun kamu terjun ke dunia pageant, menurutku gak 100% harus cantik gitu, harus tentang look. Tapi kalau misalkan look kamu cantik, kamu dari luar tuh pokoknya bodinya bagus dan segala macam, tapi kalau otak kamu tuh gak bisa gitu aja gitu, buat apa gitu kan. Karena yang terpenting nanti kontribusi kita, tenaga kita, pemikiran kita, itu kan yang penting kan. Itu menurut aku tuh. Nah jadi kamu nganggepinnya tuh mungkin kayak I don't care gitu, biarin aja gitu ya. Karena mau gimana juga kan ya, orang-orang tuh kita gak bisa paksa orang-orang untuk suka sama kita gitu. Jadi ditunjukinnya lewat aksi nyata kita aja sih. Bener banget. Jadi gak usah ditanggepin mereka. Sebenarnya aku kadang-kadang kalau ngadepin hate comment, aku kadang suka baca tuh ya, yang namanya kita ya, suka kepo sendiri. Tapi aku lebih sering ketika baca itu, aku balikin ke diri aku sendiri. Kenapa sih mereka sampai bisa komen seperti itu? Apakah emang ada yang salah dari aku yang perlu aku perbaiki atau enggak? Tapi kalau emang komenannya
full bener-bener hanya untuk ngejatuhin, ya udah bye aja gitu. Bye aja. Jadi ya udah nggak usah dipikirin gitu ya. Karena dia juga sebenarnya kayak nggak tahu perjuangan kamu seperti apa untuk jadi di titik ini tuh. Mereka nggak tahu gimana struggle-nya, overthinkingnya, nangisnya gitu. Sampai ada di titik ini tuh mereka nggak tahu sih gitu. Terus sekarang nih, apa sih harapan kamu buat the next Duta Pariwisata 2022 tuh apa? Oke. Aduh, kalau aku ditanya kayak ini pengen nangis lagi ya. Baru kemarin aku lengser. Harapannya buat generasi selanjutnya tuh, kita udah masuk di fase setelah pandemi. Udah dianggap oke lah, ini baru yang kita rasakan era new normalnya kita ya. Udah lebih longgar ya, udah bisa kemana-mana banget. Aku berharap mereka bisa melanjutkan tujuan awal di Duta Pariwisata Bali untuk kembali mempromosikan pariwisata di Bali juga. Dengan cara yang mereka sendiri. Kan mereka kita generasi muda, pasti banyak banget di pikiran kita muncul beberapa beberapa inspirasi untuk Duta Pariwisata Bali, untuk memajukan lagi pariwisata Bali. Aku pengennya mereka itu menunjukkan dengan aksi nyatanya mereka. Aku pengen mereka menunjukkan bahwa Duta Pariwisata Bali bukan sekedar duta, tapi melainkan anak muda yang bernaung di wadah Duta Pariwisata Bali untuk mempromosikan Bali. Jadi mereka harus menunjukkan dengan aksi nyatanya mereka, walaupun dari hal terkecil nggak apa-apa. Yang penting berguna untuk pariwisata Bali. Bener banget. Karena gitu. Kadang nih sekarang pariwisata Bali itu yang terkenal tuh cuma daerah-daerah itu aja, bener, kayak gitu. Bener banget. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau nyari-nyari ke desa-desa gitu yang sebenarnya belum pernah ada tuh masih banyak banget kan gitu. Pasti. Itu yang belum tereksplor nih, sama belum banyak yang tahu gitu. Justru berarti harapan kamu semoga the next Duta Pariwisata Bali 2022 tuh bisa lebih menggali lagi ya. Pastinya. Apalagi balik lagi udah bukan pandemi yang lagi parah banget parahnya, nggak bisa kemana-mana gitu, yang kita cuma nikmatin di rumah doang gitu. Pengen banget mereka lebih nge-explore lagi, lebih menjalankan lagi tugas Duta Pariwisata Bali, balik lagi biar nggak ada hate comment lagi. Walaupun nantinya ada, setidaknya mereka yang malu sendiri tuh. Padahal kita udah menunjukkan dengan aksi untuk apa mereka berkomen seperti itu. Kayak aku nggak pengen mereka untuk melihat komenan jahatnya, cuman aku pengen mereka melanjutkan untuk Duta Pariwisata Bali. Mereka fokus ke untuk tujuan mereka. Bali. Untuk pariwisata Kadang Bali. sedih banget sih kalau udah ngomongin pariwisata Bali di era pandemi kemarin aku jadi di angkatanku mau muter otak banget tuh, nguras struggle otak banget ya untuk kayak aku harus ngelakuin apa lagi nih gitu. Berkunjung pun masih banyak yang ditutup. Gimana caranya kita untuk menggali informasinya tapi tidak menjatuhkan nama pariwisata itu, karena kita datenginnya berame tuh. Jadi kan nanti malah heboh lagi kan, nggak karena mungkin berbanyak kan. Apalagi kamu sebagai Duta Pariwisata lah, ngapain nih melanggar gitu banget kan ya. Nah, setelah terjun ke dunia pageant nih, kamu pasti punya satu role model kayak idola kamu nih di dunia pageant. Siapa tuh kira-kira? Aku pengen tahu. Ayu Saraswati. Ayu. Pasti aku juga suka banget sama dia. Sama dia orang Bali ya, dan itu cantik banget. Itu pinter juga sih, nggak cuma sekedar cantik. Apa yang kamu suka dari dia? Aku suka banget cara ngomongnya dia. Aku kadang-kadang insecure sendiri ya. Iya, benar-benar. Insecure banget denger dia ngomong, apalagi dia pemahaman bahasanya itu lancar banget Dia ngomong pakai bahasa Inggris lancar banget. Aku suka caranya dia untuk ngomong ke orang. Jadi kita tuh ngerti apa yang dia omongin walaupun nggak pakai emosi ya. Dia tuh ngomongnya santai tapi halus gitu banget, tapi maknanya itu dalam sebenarnya. Nggak bisa dibilang lagi deh gimana ngefansnya aku sama Ayu Saraswati. Aku juga pernah nonton waktu pemilihan Putri Indonesia Aku pertama kali tahu dia itu kayaknya dalam sejarah aku nonton dunia pageant itu pertama kali aku tahu Bali itu sampai lolos ke 3 besar, dan aku teriak banget, aku kayak oh my god gitu, kayak bertanya akhirnya gitu. Dan aku juga berharap semoga kamu the next sih bisa lanjut ke ajang itu gitu ya. Masih perlu banyak belajar banget sih kalau dibandingin sama Ayu Saraswati. Kan kita agak insecure ya, tapi aku berharap bisa ngewujudin mimpi aku juga, bisa lebih belajar, dan salah satunya bisa ikutin jejaknya Ayu Saraswati. Tapi nggak apa-apa sih, kita bermimpi dulu, siapa tahu kan jadinya nggak apa-apa. Nanti jatuhnya setidaknya di awan ya, jadi tanah ya. Terus kalau misalkan dari dunia internasional ada nggak pageant di dunia internasional? Untuk saat ini, untuk beberapa pageant aku love banget sama yang wakilin Indonesia ya. Cuman kalau untuk role model di ajang-ajangnya itu belum ada sih. Aku masih tetap
kayak Indonesia ya, Indonesia di hati pokoknya. Iya. Bagus lagi Indonesia di hati. Terutama Kak, ini out of topic sedikit dari Duta Pariwisata. Kak Ayu Saraswati itu aku kayak ngerasa impress banget gitu loh sama dia, kagum banget gitu. Kenapa bisa ada perempuan seperti dia gitu, udah pinter, cantik, dan dedikasi dia terhadap Indonesia tuh juga sebenarnya banyak, tapi kita kan nggak tahu gitu karena nggak kelihatan, nggak kelihatan, tapi dia itu tetap gitu loh, maksudnya rutin, gimana ya, continue gitu loh menjalankan ini. Dia nggak perlu banyak pujian, harus orang tahu, tapi dia rutin gitu loh. Jadi itu juga yang bikin aku ngerasa kayak ini wanita luar biasa banget. Iya banget. Setuju banget aku. Aku kenal Kak Ayu Saraswati, bukan kenal ya, maksudnya aku tahu dia itu dari semenjak dia di Jegek Bagus Bali. Sampai akhirnya dia ngewakilin Bali di Putri Indonesia 2020 kemarin. Jujur kaget banget, apalagi benar yang kamu bilang tadi itu, dia sampai masuk ke top 3 itu bangganya sama Bali itu luar biasa. Sampai sekarang dia dikenal sama seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri pun dia udah dikenal. Jadi bangganya kita sebagai orang Bali, sebagai orang Indonesia itu lebih lagi sama dia. Bener banget. Kak Ayu Saraswati itu bener-bener, tadi aku sempet banget sebelum kesini aku nonton podcast Kak Ayu Saraswati, dan aku nggak pernah sebelumnya sesenang itu sama dunia pageant sebelum Kak Ayu Saraswati terjun gitu loh. Dan pas Kak Ayu Saraswati terjun, aku kayak langsung I love this girl gitu loh. Aku suka banget sama cewek ini, dan aku berharap aku bisa ketemu, tapi ya kayaknya sulit banget sih. Harus berharap tinggi-tinggi. Siapa tahu nanti Tuhan mengabulkan ya. Oke, aku mau nanya ini, throwback lagi nih ke masa-masa di mana kamu Duta Pariwisata gitu. Struggle kamu selama karantina tuh apa sih? Kalau mau ditanyain ini susah ya. Kalau dari permasalahan itu mungkin di orang-orangnya ya. Karena kan kita nggak mungkin bisa menyatukan pikiran orang, apalagi dari berbagai wilayah, dari orang-orang yang kita kenal, bukan keluarga kita, bahkan keluarga kita sendiri pun kita nggak bisa nyatuin pikiran kita kan. Bertemu sama orang-orang baru, walaupun usianya jauh di atas aku, ada yang di bawah aku juga, susah untuk menyatukan pikiran mereka, karena mungkin mereka ada yang masih pakai pikirannya mereka sendiri. Jadi kayak mungkin sorry to say, ada sedikit rasa buat ambisius. Sebenarnya di sebuah pigeon oke lah ya kalau rasa ambisius itu, bener-bener. Tapi ada nih ambisius yang emang positif, ada yang negatif. Ada yang dia ambisius tapi menjatuhkan dirinya dia sendiri. Paham gak sih? Kayak mereka malah menjelekan satu sama lain nih, kayak gitu. Struggle-nya di situ karena aku pertama kali masuk di dunia pigeon juga, jadi aku kayak agak aneh sama mereka yang seperti itu. Cuman it's okay, intinya aku berdiri buat diri aku sendiri. Jikapun mereka buat ngomongin hal-hal yang seperti itu, ya udah nggak usah didengerin buat aku. Jadi nggak mudah terpancing gitu intinya. Terus kalau di selama karantina, kalau untuk pemilihannya aku aman-aman aja sih ya. Kalau untuk masalah materi yang kurang aku pahami tentang pariwisata, iya sebenarnya karena aku kan masih kosong banget, cuman balik lagi aku lebih sering untuk buka internet dan lihat-lihat itu aja sih. Nggak ada tantangan yang besar menurut aku, bahkan setelah menjabat, mungkin setelah menjabat di awal-awal itu yang aku rasakan yang struggle yang dari gini karantina tuh kan ada yang bilang tadi kayak latihan public speaking, latihan jalan, itu mengawali dari nol tuh menurutku susah nggak sih? Susah banget ya. Aku bukan di dunia modeling pertama. Aku pakai heels yang tinggi itu baru di situ ya. Kayak susah banget menurut aku. Tapi akhirnya belajar dan coachnya juga nggak yang bener-bener marahin kita gitu. Jadi mereka memotivasi kita, apalagi coachnya tahu kita bukan dari dunia itu gitu. Dari banyak kalangan yang bergabung menjadi satu sampai akhirnya kita jadi finalis Duta Pariwisata Bali gitu. Sebenarnya agak takut awal-awal. Aku sempat insecure di awal, sempat takut sama diriku sendiri. Bisa nggak sih aku di sini? Cocok nggak sih aku di sini? Apakah aku pantas gitu? Padahal aku catwalk nggak bisa, public speaking masih kurang banget, pemahaman tentang pariwisata juga masih minim banget. Tapi akhirnya bisa terlewati dengan dukungan dari semua orang, bahkan dari yayasan aku sendiri pun. Mereka benar-benar positive vibe banget sih menurut aku. Karena mereka itu benar-benar yang ngedukung kita, ngasih kita motivasi. Dan itu gak bikin kita ngerasa bahwa gini, yang satu aku senengin di Duta Pariwisata Bali itu aku ketemu keluarga baru yang benar-benar keluarga. Bahkan dari awal audisi pun aku gak ngeliat antara panitia dan calon finalis. Setelah jadi finalis pun
mereka tetap mengasih kita arahan, tetap sebagai panitia dan finalis tetap ada jarak dan kita harus tahu itu. Tapi di luar dari itu kita mereka, semua keluarga. Iya, mereka benar-benar ngerangkul. Itu yang aku suka di Duta Pariwisata Bali, karena balik lagi ketika kita menjalankan sesuatu, kalau kitanya nyaman, oke, kita lanjut. Iya, pasti happy. Pasti ya, happy ada banget. perasaan happy itu sendiri, nyaman gitu ya. Jadi aku baru buat seorang aku yang pertama kali masuk ke dunia pigeon, jadi benar-benar ngerasain, oh ini keluarga baru aku. Selain aku di rumah, jikapun aku ada kegiatan di Duta Pariwisata Bali yang acaranya mungkin sampai jam 9 malam gitu misalkan, orang tua aku kan gak pernah tahu aku pulang jam segitu ya. Orang tua kadang nanya dulu awal-awal, tapi aku gak yakinin mereka. Di sini kita gak main-main, kita latihan ini loh, kita latihan itu, yang bahkan Nana dari awal gak bisa catwalk, Nana jadi bisa loh mah gitu. Aku bilang kayak gitu sama orang tua aku, dan akhirnya orang tua aku juga ngerti. Jadi enggak ada yang aku rasain problem yang bener-bener bikin aku sampai takut ngomong sama orang tua tuh, enggak sama sekali. Jadi di Duta Pariwisata Bali semuanya ngerangkul, semuanya keluarga, jadi nggak bisa dibilang lah sedih lagi aku jadi. Sungkarnya tuh semua proses dari kamu mulai ikut workshop, terus sampai seleksi, sampai terpilih tuh lancar, meskipun ada halangan dikit tuh, tapi itu nggak gitu berarti. Meskipun bisa diginikan di apa namanya diselesaikan dengan lancar gitu, nggak ada masalah. Untungnya sih itu. Tapi kalau semisal nih ada teman-teman yang pengen nih gabung ke Duta Pariwisata tuh, persyaratannya apa aja? Kalau persyaratan untuk kualifikasi dari segi body kita nggak ada ya, maksudnya untuk tinggi, berat badan enggak. Dulu sempat ada, cuman setelah perundingan lagi kita kan semua diciptakan Tuhan, nggak dengan porsi yang harus sesuai banget. Kalau ada nih yang misalkan tingginya kurang atau berat badannya kurang, tapi dia memiliki otak dan kontribusi potensi yang luar biasa, dan dia mau berkontribusi, kenapa enggak ya? Kenapa kita harus batasi dia dengan syarat yang sebenarnya yang sulit gitu untuk diubah, karena kita udah dikasih segininya, ngapain kita batasi? Nggak mungkin diubah kan ya, nggak mungkin kita kayak 1 minggu langsung harus tingginya segini, nggak mungkin ya. Aku dulu di awal juga problemnya di itu. Awalnya aku mikir kayak berat aku nggak cukup nih buat masuk sebuah pigeon, karena aku kan lihat-lihat tuh pigeon-pigeon lain kan persyaratan seperti itu. Cuman ternyata di Duta Pariwisata Bali itu nggak ada gitu. Jadi intinya yang penting penampilan kita sopan, rapi, nggak urakan, dan kita memiliki potensi dan emang pengen berjuang, pengen berusaha untuk pariwisata Bali, memberikan yang terbaik ya untuk pariwisata Bali gitu. Nah, ini udah dikasih info nih sama sebagai Nanda, buat kalian yang pengen ikut nih bisa banget, karena udah nggak ada kualifikasi yang udah nggak ada syarat untuk tinggi, untuk berat badan tuh udah nggak ada. Jadi langsung aja jadi penerusnya. Boleh banget, ditunggu ya. Aku pengen lihat calon-calonku selanjutnya nih. Iya, nanti bisa langsung berguru aja sama kayak Nanda ya. Nanti dia siapa tahu mau ikut kan. Aku kayaknya nggak dulu deh, kayak aku nggak begitu juga. Kita sama-sama belajar deh. Harus. Setelah ini next targetnya tuh apa lagi ke depannya? Buat target kalau untuk pigeon ada, tapi aku masih pengen break dulu. Mungkin selama itu aku harus belajar tentang, balik lagi ke aku yang harus belajar public speaking lagi, lebih luas pemahaman tentang pariwisata atau apapun pigeon yang mau aku ikutin. Tapi kayaknya di pariwisata udah masuk target nih ke Duta Pariwisata kan. Jadi aku butuh banyak belajar lagi dulu. Mungkin nanti kalau emang udah siap baru aku maju lagi. Oh iya, kalau misalkan jadi Duta Pariwisata nih, yang kita tahu pariwisata Bali tuh luar biasa banget kan, menarik banyak wisatawan. Itu sebagai Duta Pariwisata tuh ada nggak sih keharusan kayak kamu harus pintar berbahasa asing untuk mempromosikan tuh, ada kayak gitu nggak sih? Dan tunggu dulu. Dan kalau misalkan ternyata vendor Duta Pariwisata Bali itu nggak begitu pintar berbahasa Inggrisnya tuh, gimana cara mereka gini? Kalau untuk di segi bahasa, kalau bisa berbahasa asing itu jadi poin plus pertama. Tapi jikapun nggak bisa, aku jujur aku sendiri juga bukan yang paham banget untuk bahasa asing ya. Maksudnya bukan yang bener-bener lancar untuk berbahasa gitu. Tapi aku bisa lolos. Jadi buat kalian yang belum mengerti bahasa nggak apa-apa, tenang aja, karena aku juga di sini nggak yang paham-paham banget, nggak yang lancar-lancar banget untuk itu. Tapi kalau emang kalian bisa, itu jadi poin plus banget. Apalagi kalau Bali, pariwisata Bali kan udah dikenalnya itu sama kancah dunia ya, bukan cuma wisatawan lokal lagi gitu. Jadi
kalau kalian mau masuk ke Duta Pariwisata Bali, dipelajarin dari sekarang, oke, boleh banget. Apalagi kan itu bukan berguna di Duta Pariwisata Bali aja kan, kalau bahasa asing ya. Bahkan sampai kita masuk ke dunia kerja pun, kita emang bukan wajib. Ada keuntungan sendiri ya kalau kita bisa bahasa asing ya, memudahkan kita juga. Iya, memudahkan kita. Jadi bukan hanya untuk di Duta Pariwisata Bali, cuman kalau untuk belajar bahasa asing itu berguna buat kehidupan kita selanjutnya. Kayak gitu sih kalau menurut aku tentang bahasa-bahasa ya. Oke nih, aku mau throwback lagi sedikit ke sebelum Duta Pariwisata Bali. Kenapa harus Duta Pariwisata Bali? Balik lagi nih ya. Pertanyaan yang bikin aku flashback, yang benar-benar flashback banget. Dari sekian pigeon yang aku ikutin, dulu aku pernah ikut di salah satu pigeon, pernah ikut daftar juga. Aku udah ikut audisinya. Ada salah satu omongan yang bilang dari ketua-ketuanya mereka gitu ya. Ada yang bilang tentang penampilan itu juga penting ketimbang satu pemahaman yang harusnya kita pahamin. Kayak tentang apa sih pigeon itu kan. Kalau aku di Duta Pariwisata Bali tentang pariwisata nih, kalau di pigeon ini adalah gitu ya. Gak usah disebutkan. Sebutkan dulu, mendang kontroversi nanti aku ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa penampilan itu juga penting. Dulu aku tuh sadar diri banget, aku berat badannya kurang. Kalau tinggi badan masih masuk di 160 itu masih masuk, karena kualifikasinya mereka itu untuk wanita 160 minimal, berat badannya itu minimal 45. Sedangkan di situ tuh juga pas audisi kita ada timbangannya gitu. Ada timbangannya sama alat ukur tinggi badan. Gitu. Jadi timbangan itu berat banget ya, berarti kayak benar-benar harus spesifik banget gitu. Itu ada. Jadi pas aku timbang berat badan aku itu aku kalau lagi sakit aku gampang banget turunnya, tapi naik susah banget. Susah banget. Dan berat aku di 43 pas itu. Aku nggak mau bilang kalau aku nggak lolosnya itu gara-gara badan aku nggak mau bilang seperti itu. Aku nggak mau mematahkan semangat kalian, enggak. Cuman mungkin memang pemahaman aku di kegiatannya mereka itu mungkin itu yang kurang ya. Jadi mungkin aku nggak masuknya karena itu. Jadi nggak boleh bilang karena tentang penampilan aku doang jadi aku nggak masuk. Ya berusaha positive thinking ya. Berusaha tapi tetap nangis sih sampai rumah. Aku nangis kayak mama nggak masuk gara-gara nggak berat badannya nggak cukup gitu. Tapi it's okay. Tapi aku masuk ke Duta Pariwisata Bali nggak ada kualifikasi seperti itu. Dan aku bersyukur banget. Tapi sempat ada salah satu orang di Duta Pariwisata Bali, di anggota yayasannya itu yang bilang tentang penampilan emang perlu diperhatikan. Tapi penampilan seperti apa? Bukan masalah berat badan dan tinggi badan, tapi kerapian. Kita sebagai seorang duta pariwisata, kita sebagai seorang duta atau apapun itu, intinya kita tuh sebagai apa ya? Icon gitu ya. Icon untuk orang-orang. Jadi gimana sih caranya kita memberikan informasi, tapi kalau penampilan kita urakan, emang ada yang mau dengar? Nggak mungkin. Kalau penampilan kita sendiri nggak menarik, orang-orang juga bakal tertarik untuk melihat gitu. Kayak apaan? Oh ini gini ya, tapi kok bajunya kayak gini, tapi kok ini kayak kurang menarik jadinya. Kan? Jadi itu juga penting, penampilan itu penting. Penampilan itu penting, bukan masalah berat badan atau tinggi badan, bukan. Tapi lebih masalah kepada kesopanan kita. Seperti itu. Jadi aku di situ baru mengerti dan paham. Oh, dulunya yang aku mikir kualifikasi penampilan dalam sebuah pigeon itu harus sesuai dengan berat badan dan tinggi badan yang ideal menurutnya mereka, tapi ternyata enggak. Di Duta Pariwisata Bali ini ngajarin aku penampilan yang penting untuk kita, bagaimana cara kita berpenampilan yang rapi, yang sopan, dan kita siap untuk memberikan informasi ke orang-orang. Akhirnya nih aku di sini tahu ngelihat satu contoh langsung di mana standar kecantikan tuh berat banget sebenarnya. Iya, tapi mungkin nggak semua, dan mungkin di pigeon itu sekarang udah mulai diubah ya. Aku nggak mau bilang. Seharusnya sih seperti itu ya, karena yang namanya perempuan, semua perempuan pasti cantik. Nggak ada standar kamu harus tinggi, kamu harus putih, kamu harus cantik. Semua perempuan cantik gitu. Pasti. Terutama bagi aku sendiri, ini mungkin sedikit aneh gitu, tapi menurut pandanganku adalah aku nggak mandang perempuan berdasarkan cantiknya, lebih kepada bagaimana pemikirannya dia ketika baru ketemu, bagaimana cara dia berbicara gitu. Karena pernah nggak sih kamu kayak gini ketemu bukan cewek sih, siapapun orang, ketika baru ketemu tuh ngomongnya kasar banget gitu, kita baru ketemu loh, maksudnya ini
kita nggak temen sebelumnya, kita baru iya. ketemu kayak kesel banget kan gitu. Iya. Aku sering nemuin orang yang kayak gitu sih ya. Jadi kalau kita kan di Bali ada beberapa bahasa, maksudnya ada bahasa Bali alus yang kayak Kasar, alus, Madia, ya. gitu. Cuma ketika aku ketemu sama orang baru tapi orang itu langsung ngomong pakai bahasa kasar, mungkin itu bahasa pergaulannya mereka. Tapi kan rasanya Tapi untuk kita tuh kayak sih? aneh gitu Iya. ya. Soalnya mau jawab juga nggak bisa karena nggak kebiasaan karena juga nggak kebiasaan kan. Dan gitu. jika pun kita balas, masa kita mau membiasakan diri kita untuk seperti itu kan nggak mungkin kan nggak ya. mungkin, ya. Jadi memang harus sih dihapuskan standar kecantikan. Cuman di beberapa emang ada karena mungkin itu adalah yang terbaik untuk dilihatnya gitu kan. Terus sekarang Duta Pariwisata tahun 2022 tuh kamu kenal atau enggak? Kenal untuk orang-orangnya. Iya. Aku dari awal audisi udah sama mereka Iya. Jadi aku Jadi sebagai kamu panitia berkontribusi juga ya. Yes. Jadi dari perjalanan awal sampai pemilihan terakhir kemarin di 26 Maret, aku lihat secara langsung gimana progresnya mereka sampai akhirnya mereka menjabat dan udah ada nih yang jadi Duta Pariwisata Bali 2022 dan beserta jajaran yang lain. Jadi aku benar-benar ngikutin banget mereka dari awal. Aku tahu mereka audisinya seperti apa, jadi aku yakin sama keputusan yayasan. Semoga orang-orang itu adalah orang-orang terbaik yang akan membawa pariwisata Bali untuk bangkit kembali. Iya benar banget. Terutama sekarang nih kayak pariwisata Bali udah ada sedikit kelonggaran, seharusnya lebih gampang lagi untuk kita mempromosikan ke depannya ya. So kamu juga bisa tetap lanjut mempromosikan pariwisata Bali ya, jangan berhenti sampai di sini pokoknya. Karena kita punya moto tuh di Duta Pariwisata Bali. Oke. 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Iya, benar. Harus seperti itu. Harus seperti itu ya. Iya, benar banget. Sekarang nggak boleh. Ketika kamu udah lengser, udah pikiran tugas saya selesai gitu. Kamu nggak usah, kamu nggak usah nyuruh saya gitu. Tapi dari awal nggak usah ikut aja kalau kayak gitu. Kalau cuma mengejar gelar ya bener, nggak boleh cuma mengejar gelar doang. Berarti sekarang fokus ke pendidikan ya setelah gini. Ya mungkin nanti kalau emang aku udah siap dari segi kematangan otakku juga, oke, mungkin aku next lagi. Tapi untuk saat ini pendidikanku dulu deh, apalagi kan masih semester 2 ya. Jadi baru awal-awalnya banget aku masuk di sini. Jadi ya udahlah, aku fokus dulu. Sekarang masih tetap fokus ini. Terus kalau untuk batasan kayak misalkan umur gitu, ada batasan umur nggak sih? Dan Oke. Selama kamu itu sebagai Duta Pariwisata 2021 tuh finalistnya umur terdewasa gitulah anggap, dan umur terkecil gitu yang kamu tahu tuh berapa? Oke. Kalau untuk umur, setahu aku di Pijen di Bali termasuk di Duta Pariwisata Bali maksimal pokoknya sebelum menikah itu 25 tahun ya. Iya. Dan minimal itu 16 tahun untuk Duta Pariwisata Bali. Kalau emang duta-duta yang lain, mungkin kalau yang tentang untuk pelajar, ada kan duta-duta yang lain atau mungkin pijen-pijen yang lain, mungkin itu aku nggak tahu di minimal umurnya mereka berapa. Cuman di Duta Pariwisata Bali ini minimal 16 maksimal 25 sebelum menikah. Iya. Gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak sebenarnya kamu tuh nggak pantas gitu untuk ini? Sorry pertanyaan aku menyinggung, tapi aku rasa aku harus menanyakan ini. Pernah nggak sih ngerasa nggak pantas gitu? Karena kan kadang kita pasti pernah berpikir kayak kok bisa ya aku gini ya? Kok bisa ya? Padahal aku kayaknya nggak berusaha sekeras itu gitu loh. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Pernah banget, pasti. Aku awal masuk itu aku nggak percaya sama diriku sendiri, kayak really? Aku nanya sama diriku sendiri kayak, emang yakin aku bisa masuk? Overthinking, nggak jelas gitu kan? Iya. Kayak kamu nggak tahu kedepannya seperti apa, tapi kamu udah berpikir yang aneh-aneh gitu. Iya banget. Aku kayak mikir, kayaknya aku nggak pantas deh. Tapi ternyata yayasan percaya sama aku, yayasan kasih aku kasih aku kesempatan untuk aku berkembang dan berproses di situ. Jadi kayak bener-bener yang awalnya aku nggak percaya sama diriku sendiri, aku nggak yakin sama diriku sendiri, ternyata setelah aku dibimbing di yayasan sampai sekarang akhirnya aku lengser, aku berusaha untuk meyakinkan diriku sendiri, aku sebenarnya bisa, aku sebenarnya ada potensi, tergantung akunya mau nggak jalaninnya, akunya mau nggak berproses bersama. Kalau emang akunya dari dirinya aku sendiri dari awal udah nolak, mungkin aku nggak bakal jadi sampai di sini. Nggak bisa ngomong sama Dayu nih di sini ya. Udah orang lain dong yang ngomong sama aku. Kamu tahu Duta Pariwisata Bali tuh lewat apa? Apakah teman-teman yang ngasih tahu, ataukah kamu tahu dari sosial media atau seperti apa? Sosial media. Sosial media ini penting banget buat kehidupan kita ya guys ya, ternyata ya. Kalau teman-teman kamu semua ya makanya. Iya. Jadi aku taunya dari platform Instagram pertama kali.
udah buka pendaftaran setelah aku bilang aku ikut di pemilihan pigeon sebelumnya. Akhirnya adalah pembukaan pendaftaran untuk Duta Pariwisata Bali. Meyakinkan diriku sendiri, kayak awalnya juga nggak yakin daftar nggak ya, aku takutnya malah nggak lolos lagi. Cuman kan kalau kita pakai pikiran lolos nggak lolos terus kan buat apa kita berproses di situ gitu kan. Terus optimis gitu ya daripada capek-capek mikir nggak jelas. Jadi ya udah coba aja dulu, gas bener. aja gitu. Nggak mungkin kan kita mau diam diri. Kalau emang kita mau berkembang ya kita harus dorong diri kita sendiri, karena nggak ada yang bisa ngeyakinin diri kita sendiri sebelum kita sendiri kan gitu. Habis itu jadinya aku mikir ya udah, akhirnya aku coba buat daftar, akhirnya lolos. Oke. Ceritanya tuh udah panjang banget ya. Ini kita semua udah dapat banyak mau banget nangis-nangisnya ilmu. dulu gitu. Ini kita semua udah dapat banyak banget ilmu dari wanita cantik nih daripada aku, Duta Pariwisata. Nah, kalian juga kalau misalkan pengen ikut Duta Pariwisata boleh banget ya. Boleh langsung kontak ke Nana juga. Jangan ragu buat nanya-nanya, nanti aku juga pasti bakal nanya ke dia. Ditanya aja, silakan. Siapa tahu aku bisa jadi penerusnya. Boleh ditunggu ya Dewi ya. Nanti aku harus berguru dulu sama kamu, harus gimana caranya. Kita belajar bareng pastinya ya. Oke, nah terima kasih banget nih karena udah mau mampir ke Visip TV nih. Thank you Ini banget. kesempatan yang besar banget buat kita bisa ngundang kamu, bisa cerita banyak hal tentang Duta Pariwisata gitu, dan teman-teman pasti juga udah banget dapat pengetahuan ya gitu. Semoga aku doain ke depannya karir kamu semakin lancar, dan kamu juga seperti yang kamu bilang tadi terus melanjutkan apa yang menjadi moto dari Duta Pariwisata ini gitu ya. Nah, mungkin segitu aja nih kita ngobrolnya, nggak kerasa banget udah hampir sejaman ya kita ngobrol ya. Udah kayak kalau udah ngobrol jadi keterusan ya. Udah lupa pergi ngobrolnya nyambung gitu ya. Terima kasih banget ya udah datang ke sini. Thank you sama Visip TV, semoga makin lancar lagi nantinya ya. Sungkaran, terima kasih. Nah, segitu aja nih sesi ngobrol-ngobrol aku bareng Duta Pariwisata Bali 2021. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya saran, jangan lupa komen di bawah atau boleh ke DM di Instagram kita di @visiptvwarmadewa. Jangan lupa juga buat klik like di video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian makin tahu. See you on our next podcast. Bye bye. Thank you ya Dai ya. Terima kasih.